Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, salam reformasi. Yang terhormat Dewan Juri, serta yang saya hormati kawan-kawan semuanya. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, hidayah serta taufik kepada kita semua, sehingga kita dapat bersua di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Marwah Azahra, peserta didik dari SMP Negeri 7 Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan orasi dengan judul Tanamkan Jiwa Anti Korupsi pada Remaja. Mahatma Gandhi pernah berkata, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia. Sedangkan Indonesia dan korupsi memberi kesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia begitu identik dengan persoalan korupsi, korupsi juga begitu identik dengan Indonesia. Hal ini tidak dapat dipungkiri, mengingat kasus korupsi di Indonesia yang begitu banyak sehingga terkesan patah hilang tumbuh berganti. Kawan-kawan semuanya, aset terpenting negara adalah generasi muda. Para pemuda mampu membawa Indonesia ke era reformasi tanpa korupsi. Para pemuda mampu menjadi garda terdepan untuk mewujudkan impian bangsa. Bangsa yang bersih dari para tikus-tikus berdasi. Dan kami sebagai generasi muda menentang keras dan ingin menghentikan perbuatan yang tercela yang bisa merugikan dan menyengsarakan banyak rakyat di Indonesia. Kawan-kawan sekalian, kita tentu sepakat bahwa korupsi adalah tindakan yang tercela dan bahkan disebut-sebut sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Mau dilihat dari segi manapun, dari segi sosial, budaya, hukum, dan agama pun berkata demikian. Bahkan di dalam agama Islam pun Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan dan kami tetapkan gaji atau imbalannya, maka yang ia ambil di luar itu adalah harta guhul atau korupsi. Kawan-kawan, korupsi adalah tindakan yang sering dihubungkan dengan penyelewengan terhadap uang negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan korporasi. Sadarlah wahai Bapak Ibu pejabat yang terhormat, jangan Anda gunakan kekuasaan dan jabatan Anda untuk mengambil hak-hak rakyat, untuk memakan uang-uang rakyat. Pada tahun 1945, Indonesia sudah merdeka dari penjajah. Apakah benar Indonesia sudah merdeka? Jawabannya benar. Tetapi mengapa nyatanya masih banyak sekali kalangan menengah ke bawah yang ekonominya masih saja dijajah? Dijajah oleh siapa, kawan-kawan? Oleh kalangan atas tentu saja. Mereka melakukan penjajahan terhadap kalangan menengah ke bawah dengan melakukan korupsi yang tidak kecil nominalnya. Kawan, negeri ini tentu saja sedang tidak baik-baik saja apabila masih banyak koruptor yang berkeliaran di luar sana memakai baju, mobil, dan segala hal mewah yang melekat di tubuhnya. Padahal semua barang-barang itu mereka beli dengan uang rakyat. Kawan-kawan semuanya, ada satu virus yang bisa memperkaya pejabat dan bisa pula memiskinkan rakyat. Virus itu bernama korupsi. Kawan-kawan, korupsi biasanya identik dengan para pejabat-pejabat berdasi. Memang benar. Tetapi sebenarnya bukan hanya para pejabat saja yang bisa melakukan korupsi. Para pegawai, pedagang,
bahkan remaja seperti saya pun sudah ada yang belajar korupsi sejak dini. Lihat saja para siswa-siswi sekolahan yang sudah pandai menggelapkan uang bangunan, uang kas, SPP, dan lain sebagainya. Bahkan hal yang mereka anggap sepele dan mereka sering lakukan seperti mencontek pun termasuk ke dalam kategori korupsi, kawan-kawan. Ini jangan dijadikan budaya. Jelas, korupsi bukan budaya Indonesia. Budaya berasal dari kata budi dan daya, sebuah perilaku kebaikan yang berunsur kepada akal dan budi. Sedangkan korupsi tidak berdasar kepada akal dan budi. Korupsi hanya berdasar kepada sikap egoisme semata. Kawan-kawan, virus korupsi mulai disebarkan oleh penjajah-penjajah Belanda sejak berdirinya VOC. VOC mulai tumbuh dan berkembang, lalu penyakit suap menyuap dan umpeti pun mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri pertiwi ini. Kawan-kawan, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjadi dasar dan motivasi dalam membentuk sikap dan perilaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pegangan dalam memecahkan semua persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia, tak terkecuali masalah korupsi. Manusia yang Pancasilais pasti manusia yang anti korupsi. Karena manusia yang Pancasilais pasti mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berani membela kebenaran, rela berkorban, cinta tanah air, dan tak terlupa yang paling penting, tidak merugikan rakyat. Kawan-kawan, pendidikan anti korupsi ini bisa dikatakan wajib dan sangat perlu dilakukan sejak dini. Remaja harus mendapatkan contoh dan panutan dari figur-figur yang sering ia lihat, seperti orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh publik atau influencer, pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat negara, dan masih banyak lagi lainnya. Marilah kawan, kita hentikan aktivitas yang bisa merusak moral ini. Kita hentikan aktivitas yang bahkan kalian tahu itu adalah perbuatan yang tercela. Kita akan melawan, kita akan bertindak, dan kita tidak akan tinggal diam. Karena kita harapan negeri ini. Hidup pemuda, hidup bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.